Mulia bersama Quran. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, tahadus binikmah, syukur kita kepada Allah. Siang hari ini kita masih diberikan Allah banyak nikmat, banyak karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat taufik wal hidayah, sehingga dimudahkan langkah kaki kita untuk hadir ke majelis yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dari Allah. Dimudahkan langkah kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita untuk selalu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumaha kabarna damang sehat? Alhamdulillah. Kang Beni damang sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masalah siang hari ini di bulan Ramadan yang ke-23 ya, masuk hari-hari ganjil. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah nih. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas terkait dengan perjalanan hidup sebenarnya ya. Kebetulan nanti ada satu tokoh di samping kita ini, Kang Beni, yang jam terbang hidupnya sudah panjang banget ya. Banyak lika-liku, Masya Allah ya. Nah, kalau saya hanya bisa menggambarkan bagaimana konsep perjalanan hidup ya. Nanti pelakunya masing-masing, ada Kang Beni di sini, ada Kang Landak juga ya, Bang Ganoy dan seterusnya, teman-teman yang hadir di sini. Yang sebelum hijrah punya perjalanan panjang ya gitu kan. Baik, hidup itu sebenarnya sederhana sebetulnya ya. Sebetulnya hidup ini bagaimana ngikutin petunjuk. Sebenarnya sesimpel itu sebetulnya hidup ya. Terjadi gonjang-ganjing, terjadi kerusakan, terjadi kekacauan karena tidak ikutin petunjuk. Sebenarnya sesederhana itu ya. Hari ini kita lihat, hapunten ya, dari mulai pribadi, rumah tangga, masyarakat sampai negara. Hari ini kita lihat kacau balau, sisi ekonomi, politik, sosial segala macam itu disederhanakan, nggak ngikutin petunjuk. Sesederhana itu sebenarnya. Betul? Betul. Nah, hari ini kenapa salah mereka? Mereka ngakunya pakai petunjuk. Nah, yang salah dari mereka nggak paham pakai petunjuk yang mana. Ya, saya kasih sebuah analogi. Kalau punya mobil Toyota, ya itu mesti pakai petunjuknya dari pabrikan Toyota, jangan pakai Mitsubishi. Ngaco nanti, setelan klepnya beda, betul? Volume olinya berbeda, kapasitas airnya berbeda, mungkin juga panjang businya berbeda, betul nggak? Betul. Iya, sama hari ini. Hari ini kita ini sebagai apa nih? Sebagai makhluk apa al-khaliq? Kita sebagai makhluk. Kita sebagai seseorang yang diciptakan. Berarti ada sang pencipta. Nah, kalau orang yang pinter cari petunjuk dari siapa yang menciptakannya tadi. Kalau beli pabrikan Toyota, cari petunjuknya dari Toyota. Ya, sesederhana itu. Tapi hari ini banyak orang yang pinternya keblinger, ya, nyari pendapat dari manusia, dari si Anu, dari si B, dari Eropa, dari Amerika, dari segala macam. Padahal sudah ada petunjuk dari Islam. Statementnya jelas dalam Quran itu, ya. Zalikal kitabu
la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada ragu di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai hudan. Hari ini kacau balau, terjadi persoalan di masyarakat. Ada yang perceraian, narkoba, ya, kriminal, segala macam, korupsi. Itu hakikatnya nggak ngikutin petunjuk. Sesederhana itu. Kita benerin mobil, benerin sesuatu, nggak pakai petunjuk, rusak, berantakan, ya. Ini berapa ampere, hantam sekian puluh ampere, kebakar jempol dia, betul, meleduk. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ini mungkin momen Ramadan, ya, momen di mana diturunkan Quran, betul. Ini momen kita kembali kepada Al-Quran. Itu sederhananya, ya. Nanti silakan dieksplor lebih dalam. Hari ini kacau balau, persoalan kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, karena tidak ikutin petunjuk. Ya, ini sebelah kita nih Bang Beni, ya. Alhamdulillah sudah dapat petunjuk, alhamdulillah, ya. Tapi kita dengar cerita beliau sebelum dia dapat petunjuk. Dia punya gambaran, cuman perkaranya petunjuk. Sebelumnya nggak ngikutin petunjuk, setelah ngikutin petunjuk. Nah, ini kita lihat nih bagaimana perjalanan beliau sebelum mendapatkan petunjuk. Ya, sebelumnya nih teman-teman yang belum kenal nih Bang Beni, beliau ini kalau nggak salah asistennya Bang Freddy Budiman. Ya, kenakan Freddy Budiman bandar ya narkoba, tapi alhamdulillah beliau juga sudah hijrah, ya, mu'alaf bahkan sebelum dieksekusi mati. Beliau jadi saksi hidup juga ketika beliau hijrah, ya, di Nusa Kambangan, masya Allah, ya. Itu namanya perjalanan hidup, ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita coba dengar perjalanan beliau dari sebelum mendapatkan petunjuk, kemudian bagaimana perubahan setelah mendapatkan petunjuk dan mengikutinya, ya. Silakan Bang Beni, ceritakan pengalaman Bang Beni dari awal, dari mulai dunia begini, nggak ngaji, nggak sholat segala macam, kacau balau. Nah, sampai nanti ujungnya di mana titik balik hijrah, berusaha ikuti petunjuk dan sampai siang hari ini. Silakan Bang Beni. Baik, ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya masih dikasih kenikmatan Islam, dikasih kenikmatan yang Allah kasih itu setiap saat sama saya. Bahkan sampai saat ini saja, saya masih merasa saya ini pantas gak menjadi hamba. Masya Allah. Bisa dibayangkan kenapa? Saya bangun tidur, padahal sahur dikasih rezeki sama Allah. Bangun tidur, saya dibangunin Farel, Bang, ayo kita ke Depok. Terima kasih sama Allah aja enggak nih saya. Kira-kira pantas gak saya jadi hamba Allah? Gitu. Betul. Intinya, kalau mengingat perjalanan saya kemarin, mungkin sekelas Dajjal masih kalah sama saya. Bisa dibayangin nggak? Sekelas Dajjal kalah sama saya. Antum mungkin pernah dengar semua, ya. Dajjal tuh bisa begini, Dajjal bisa membangkitkan orang mati. Tapi pernah nggak Dajjal berzina sama laki-laki? Betul. Nggak pernah. Berarti artinya saya melebihi Dajjal. Gitu. Tapi di masa lalu, untuk perjalanan saya, ya, saya ini besar di keluarga yang berbeda keyakinan. Jadi antum bisa bayangin kalau saya mau ngaji, ini huruf apa? Mau nanyanya ke siapa? Kalau saya nanya ini kayaknya huruf alif deh, kayak nanya sama bapak saya, Pak ini huruf apa? Kayaknya itu kayu salib. Itu bisa dibayangin nggak? Kan saya nanya sama mama, lu tanya aja guru ngaji lu, guru ngaji lagi belajar, dia tungguin. Jadi kan malas gitu, bingung, ya udahlah, pasrah dengan keadaan gitu kan. Sampai akhirnya ya dewasa, ketemu lah nongkrong, ya kan, nongkrong, awalnya ngerokok dulu deh, ngerokok, minum, saya minum enak juga nih, mabuk. Iya. Dari masih dulu efek-efek ya, kalau nggak salah dulu ya Kang, ya. Si efek-efek ya dulu ya, ingat ya, saya efek-efek kan dulu.
Saya udah efek tuh, enak kan minum. Ketika enak minum, kayaknya pengen buat nambah lagi. Besok pengen lagi. Sampai akhirnya saya, oh ternyata mabuk begini ya, ujungnya puyeng, muntah. Besok mau mabuk lagi. Oh begini terus, gak enak. Nyari nanya lagi, apalagi sih yang paling enak? Ganja. Saya beli ganja. Oh iya enak nih, lapar makan ketawa terus ya kan. Kebanyakan ganja muntah juga. Muntah kuning lagi, tahu kan? Mata bengkak lagi kan, aduh, gitu ya. Lu kenapa nggak apa-apa? Padahal pun saya lagi muntah, tapi tahu kan? Ditanya. Ternyata kok begini doang ganja. Sampai akhirnya ke sabu-sabu nih, ya sabu-sabu beli mahal. Waktu itu pertama banget saya beli itu 75.000. Enggak, satu G-nya itu cuma harga 540.000 satu gramnya. Tapi udah lama ya berarti saya. Sekarang udah 1 juta lebih. Iya, jadi dari situ. Pertama beli, enak juga ya. Jadi saya tuh gila sih tuh, ngerasa happy, itu senang banget, ini mantap di barang nih. Gitu. Beli lagi banyak, duit habis, ya kan? Duit habis nih. Gimana caranya saya gak beli? Aduh, jualan, untungnya buat makan. Gitu. Ketika untung buat makan, pengen cari lebih lagi, pengen makan, uang makan, pengen beli ini, beli itu, gitu kan? Kayaknya harus gede lagi nih. Jangan jadi bandar biasa, jadi distributor saya. Yang tadi cuma beli 1 gram, beli sekilo. Yang tadi beli sekilo, beli 10 kilo. Gitu. Bisa dibayangin nggak? Ketika udah gitu mentok nih, saya udah mentok kayaknya. Saya udah pengen muntah itu nyambung. Sumpah, belum pernah ngeliat orang nyambung muntah kan? Saya nyambung, saya sedot sampai muntah, bayangin. 1 mangkok saya isap. Sampai kencang tuh, kencangnya tuh bener-bener kencang, urat-urat tuh kencang semua gini, melotot aja, nggak jelas. Gitu, bahkan udah kayak jauh itu kali melotot gini. Saya seru sekali, iya. Sampai akhirnya saya tangkap polisi kan, karena Allah sayang. Berarti kayak jangan terlalu banyak, takutnya lu sama kayak bos lu gitu. Makanya Allah tuh begitu barang buktinya sedikit diintin, di stopin nih, tandanya Allah masih sayang tuh. Tapi saya masih menyalahkan Allah gitu. Ya Allah kok nasib gue gini amat sih. Baru dapat uang banyak, belum ngerasain udah ditangkap. Sementara teman-teman gue yang banyak di sana kayaknya hidupnya lempeng-lempeng aja lah. Bener nggak? Ada nggak kepikiran kalian? Pasti sama saya, karena kalian sama-sama, saya sama-sama di jalan besarnya. Bener nggak? Pasti kok dia dulu Bandung nih, sholat enggak dapat harta enak, dapat istri cakep, ya kan? Sama nggak? Pasti sama pikiran. Terus kalau melihat keluarga orang bahagia, kok dia bahagia, saya enggak? Ya Allah, kenapa sih saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Yang saya aja nggak pernah ngerasain makan. Ini bapak saya, ini mama saya, ini saya makan. Belum pernah, demi Allah seumur hidup. Ketika saya tahu Allah mencabut satu kenikmatan itu, tapi Allah ganti dengan kenikmatan lainnya, 1000 kenikmatan. Karena saya makan dengan guru-guru saya. Itu satu kenikmatan yang kita harus sadar. Banyak di luar sana orang yang makan sendiri, bahkan dikelilingi orang banyak, dia nggak bisa melihat karena Allah cabut penglihatan. Banyak bersyukur. Kalau itu ya Allah mau nangis kalau ingat zaman saya masih ya, ya dosa sekali. Nikmat Allah yang banyak itu kita dustain. Kan sampai malam tuh sholat sama guru saya, ya Allah, saya didoakan dengan baik, minta dijaga. Karena saya tahu ternyata hidayah itu datangnya tiap hari. Bukan kita mengejar, bukan Allah itu kasih tiap hari. Tapi kita nggak sadar, bisa dibayangkan. Jaraknya manusia sama Allah. Itu. Sampai ya, jadi saya lulus dari pesantren neraka dunia itu, saya lulus. Saya bilang, ya Allah, tunjukkan jalan buat saya. Kalau memang saya harus belok ke tempat hitam ini, jauhkan saya dari orang tua saya. Tapi kalau jika Allah mengendaki saya untuk berbuat baik dan benar, maka tunjukkan kepada orang tua saya. Saya keluar ketemu orang tua.
saya berhenti dari narkoba, dari segala, saya kerja berat. Kerja apapun saya ikhlas kerja. Jadi tukang pukul, pencopet, tadi yang penting saya nggak narkoba kan, gitu. Saya semua kerjaan saya bantai, apapun itu, bahkan jadi pemulung saya nggak pernah malu. Apapun saya bantai. Sampai akhirnya saya berada di puncak kemarin, saya di puncak, saya mikir deh, orang tua kembali, saya di rumah sendiri, di rumah yang bisa dibilang ya mewah, mewah. Semua nikmat ada di rumah itu. Saya mikir, kok hidup saya masih gini aja, gak ada yang kurang. Apa sih yang kurang? Saya mikir lagi. Gitu kan. Saya memutuskan, oh iya, kayaknya tinggal benarnya aja deh yang belum gitu. Saya kembali berpikir lagi, merenungi lagi. Dulu waktu saya kerja menyelam, saya nyelam itu di bawah 4 meter, saya dengar suara aja. Saya naik ke atas. Masjidnya di mana? Saya udah kenal laut. Artinya Allah tuh kasih hidayah itu tiap hari sama kita. Tapi kita nggak pernah sadar. Lewat apa? Lewat rezeki nikmat yang selalu kita dustai. Makanya saya nanya sama Ustaz saya mau kalau orang melihat rezekinya itu merasa memiliki seperti apa ya? Ketika orang merasa memiliki seperti apa, maka matanya akan ditutup dengan kefakiran. Semua serba kekurangan. Kayak saya pernah kan ketika beliau ngomong gitu, saya langsung sedih lagi. Saya nangis. Karena apa? Mungkin beliau, teman-teman semua pernah ngerasain pengen punya handphone atau pengen punya sesuatu yang teman udah punya duluan. Kenapa pengen? Karena pasti teman-teman udah ngerasain hal itu tersebut, udah ngerasain ya. Contohnya saya waktu itu pengen punya motor nih, pengen punya motor Ninja. Saya ngeliat nih motor Ninja bagus. Ada teman saya pakai, udah jajanin dong, dikasih. Saya jalan tuh. Lu malam minggu pakai aja, pakai. Ya udah enak banget pengen punya motor ini. Allah udah kasih nggak perlu beli. Harusnya kan saya berterima kasih udah jajalin, karena banyak orang nggak bisa jajalin motor ini. Gitu. Allah udah kasih nih jajalin. Kok kenapa kita masih meminta untuk beli? Artinya apa? Kita mencari rezeki selama ini karena ingin memiliki dunia. Bukan mau berterima kasih sama Allah. Barangkali mikir lagi, maka ternyata hidupnya itu tiap hari. Ya Allah. Ketemu guru baik kemarin dijelaskan semuanya. Gitu. Ternyata dunia itu kecil. Dunia itu kecil. Ketika kita menikmati syukur dari Allah dan nikmat Allah, itu karena yang saya belajar dari hidup saya selama ini, saya kerja dari harta merasa yang Allah kasih itu milik saya. Kita merasa memiliki gitu. Ketika Allah ambil, ya Allah kok begitu banget sih, ya Allah jahat banget, jelas nyalain Allah. Coba seandainya antum semua, teman-teman semua, jangan pernah memiliki rezeki yang Allah kasih, jangan pernah antum merasakan itu milik antum. Coba teman-teman semua rasain rezeki yang Allah kasih, ya rezeki semua milik Allah. Makanya kalau di arahan guru kita, jangan lupa infak ya, sedekah. Itu mengingatkan karena semua datangnya dari Allah dan kembali sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti itu ya. Makanya kemarin beliau jelaskan kita hidup itu untuk apa? Cuma untuk mati. Jadi kalau di dunia ini kita capek-capek kerja, capek-capek buat apa kalau ujung mati? Banyak harta nggak ke bawah, banyak rumah nggak ke bawah, banyak mobil nggak ke bawah. Makanya kemarin ngomong sama beliau, ya kalau sesuatu itu bilang tentang ikhlas, kalau kata saya ikhlas itu lucu. Ngomong bilang ikhlas itu lucu. Lucunya kenapa? Kita minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki mau beli handphone, ya dikasih sama Allah rezeki beli handphone. Kita mintanya sama siapa? Sama Allah kan? Ketika handphone hilang berarti Allah yang mau ngambil dong, walaupun perantaranya orang lain. Dan kenapa kalian gak ikhlas? Kan Allah ya Allah yang kasih nih rezekinya, tapi Allah yang ambil sendiri, kok marah? Kok gak terima? Kan lucu. Bisa ya jadi. Iya kan lucu gitu. Kayak saya punya motor, ya kan? Saya pinjemin nih, abang. Kamu pakai nih, pakai. Aku tuh, terus abang makan. Lihatnya motor gua ambil. Hilang. Abang marah. Iya, pasti marah ya. Padahal motor saya kan, saya kasih ya.
Kan lucu ya. Padahal harusnya tuh ketika diambil ya kita harusnya ketawa. Bahkan nih bang, bapak saya meninggal, saya ketawa sampai dibilang lu nggak sayang sama orang tua. Bukan nggak sayang, saya ikhlas. Karena kemarin aja mau jelas ternyata oh iya orang hidup itu untuk mati, ya kan? Orang hidup itu untuk mati. Pas bapak saya meninggal, saya dikabarin bapak saya meninggal pagi. Saya dikabarin jam 8 malam. Yang saya nangis cuma nggak pernah sempat ngeliat dan ikut makaminya, sholat itu doang. Tapi kalau soal dia kematian ditinggal dulu, saya ketawa karena apa? Lucunya gini, loh, kok bapak saya mati nggak ngomong-ngomong? Kan tahu orang hidup mau mati, kenapa nggak ngomong? Ya, harusnya kan tahu nih, kalian semua tahu, saya juga tahu. Hidup pasti bakal. Tapi dikabarin nggak? Enggak kan lucu gitu. Padahal Allah tuh ngambil itu aja kayak kita itu kembali ke Allah kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya orang semua pasti mati. Tapi kenapa keluarga ditinggalkan selalu menangis? Kenapa nggak ikhlas, nggak ridho? Ya Allah saya nggak ridho, anak saya dibunuh. Ya Allah saya nggak ridho, anak saya mati dengan cara seperti ini. Kan Allah mau, semua udah tertulis, harusnya ikhlas. Tingkat dewa nih. jangan nangis, harusnya ketawa. Iya lucu ya. Iya, makanya Rasul nangis waktu ibunya meninggal. Nggak nangis, pingsan. Gimana mau nangis? Iya kan, 3 hari pingsan. Rasul bapaknya meninggal nangis? Enggak, masih di kandungan. Jadi artinya orang meninggal nggak perlu harus nangis. Pingsan sama ketawa udah. Minimal tidur dah. Iya gitu. Masya Allah. So, ya saya mah berharap ya cerita saya buat teman-teman bisa untuk motivasi lagi untuk menguatkan imannya ya, menguatkan takwanya, supaya kita nih hidup di dunia kata Buya cuma berapa 2,1 menit itu sebentar. Berarti hidup ini seperti orang merantau. Kalau lihat gak kalau merantau di Jakarta, rumahnya ngontrak, tidurnya kadang pakai tikar, kadang pakai kasur, tergantung kontrakannya tuh, ya kan? Tapi rumahnya di kampung mewah. Nah kita sebenarnya harusnya seperti itu tuh. Di dunia gak usah antum mikir nggak mau pengen kaya, pengen ini gak usah dipikirin. Harusnya itu kita nih pulang bawa apa nih ke sono. Betul. Itu makanya udah ikhlaskan semua perkara dunia, ketawain aja masalah dunia. Sekarang tuh ya susah dakwah. Benar. Kemarin saya mau ngajak teman, rencananya mau ngajak tarawih, belum dulu. Ayo nyabu, baru pun ngajak sholat ya dan apa? Nih sabunya ada. Coba bertiga langsung saya pulang. Ya Allah, nggak berat kita. Susah. Yang susah tuh sekarang dakwah. Kalau dunia demi Allah kecil. Ini yang menarik nih beliau nih ya. Demi Allah kecil. Saya memutuskan hijrah. Buat bayangan aja ya. Rumah dikasih, saya nggak beli sama bos. Pembantu ada, fasilitas mewah, mobil dikasih. Pokoknya setiap mobil yang baru keluar beli, saya mau dibeliin. Motor yang baru keluar, saya mau dibeliin. Itu semua Allah kasih tanpa saya beli, ya kan? Makanya apa yang orang, lu numpang sama bos aja, justru yang bersyukur orang seperti itu. Nggak capek-capek beli. Kalau antum beli, pasti merasa memiliki rumah ini. Oh, gue capek gila beli rumah ini. Dengan Allah ambil, nangis, nggak rela. Ya Allah gini amat. Kalian Allah, kan lucu, gitu. Makanya lebih beruntung. Saya tuh menangis itu. Ya Allah ternyata Allah tuh masih nikmat. Betul. Sebesar ini sama saya gitu, nggak perlu beli rumah yang harganya saya tahu itu harga 5-12 M. Saya nggak perlu beli mobil, nggak perlu ngurusin rumah, udah ada pembantu ya, mau bayangkan. Dari baju sampai daleman dicuci sama pembantu, bisa dibayangin. Ketika saya memutuskan ini, saya tinggalkan semua. Saya tinggalkan semua, saya jatuh, tinggal teman-teman. Rumah lagi susah aja, udah mati,
Justru kalau dunia gue pengen susah. Masya Allah. Iya. Iya, iya. Ditambah lagi ya ngelihat Umar bin Khattab itu idola banget saya. Gak mau dia bermewah-mewahan gitu. Masya Allah. Kalau dia mau, gak usah bermewahan deh. Dan kalau dia mau mengisahkan satu dunia dimerangi semua, gak ada yang gak bakal itu apa Umar itu kalah memerangi semua untuk masuk Islam. Tapi nggak kayak gitu. Itu yang menarik. Gak mewah hidupnya. Iya, iya. Jadi saya juga pernah ngaji Rasul itu begini, diterangi sama Rasul itu hidupnya bersahaja, ulas asih. Tapi guru ini kalau marah saya anjing. Waduh, kacau. Bener ini mah. Gok skill. Dia yang cerita buat jadi panutan, ya tapi dia nggak memanukan hal yang diceritakan gitu. Jadi kacau nih ya. Baik, cukup dulu ya. Nanti kita eksplor lebih dalam. Ini memang pengalaman saya tuh ketemu teman-teman hijrah. Bang Ben ini paling unik, ya, karena pengalaman tuh di Pekanbaru, yang di Medan, di Jakarta, di Bandung, Bekasi. Selalu kadang-kadang tuh ada ketika ditanya gimana ketika hijrah apa tantangannya. Nanti mulai keluar keluhannya tuh, masalah ekonomi, masalah begini, masalah istri segala macam. Saya tanya sama beliau nih, keluhan apa nih, enak-enak semua. Ini yang menarik ini, ya, karena udah nggak pusing. Ya memang background tadi, memang beliau ini bolak-balik di penjara, bahkan sampai pernah masuk ke Selti ya, di Seltikus. Itu mungkin pendidikan dia jadi kuat, karena pesantrennya lama dia, ya, pesantren kehidupannya. Pernah sampai nyengser segala macam dia di sel kan. Sehingga kalau dia dunia begini, kayaknya kecil banget gitu kan. Karena biasa digebukin dan segala macam di sel-sel tahanan, saya nggak tahu, sebelum pernah di sana soalnya kan. Tapi mungkin itu gambarannya ya. Silakan, mangga teman-teman, ada yang mau eksplor, mau nanya lebih lanjut ke Bang Beni terkait dengan pengalaman beliau. Nanti kaitan dengan petunjuk nanti Bang Beni ya. Dapat petunjuk, alhamdulillah, jadi lebih tenang gitu barangkali. Mangga, Kang Dede. Ya, Bang Beni tadi disampaikan sama moderator bahwa pernah jadi asistennya almarhum Freddy Budiman. Ya, itu permulanya seperti apa ketemu dengan beliau? Terus sepanjang mendampingi beliau itu seperti apa gitu? Oke. Baik ya, saya jawab ya. Saya ketemu beliau itu tahun 2011 awal. 2011 awal di Polda waktu itu. Sebenarnya saya nggak kenal di luar, tapi kenal di lokasi tersebut. Karena kita sama-sama digebukin waktu itu. Aku barang siapa nih? Dia digebukin, saya digebukin. Cuman dia digebukinnya enak. Aku ngaku aja lu gitu dong. Kalau saya digebukin sama bangku di gini. Ya kalau dia enggak, dia lu ngaku aja spread ngaku. Kalau saya bangkunya. Itu. Karena di situ dia ketawa lu bocah kuat banget nih gitu. Kalau saya bilang sakit pasti dibilang bohong sama polisi. Saya dibilang kuat, masa ngomong gimana, kayak ketawa aja lah, bingung wah di situ dia unik sama saya. Saya naik duluan kan, nggak pernah mual waktu itu di Polda tuh ingat. Nah lama-lama dia naik kan, masuk penampungan ini, di penampungan ini udah pada begini aja nih, lu harus keluar lu bawa duit sekarang kan, latih aja lo. Freddy naik, dia nggak saya nggak dia, saya sama-sama ketawa. Lu bener aja, kok bener nggak apa-apa, ngomong dia jawab, kok bener nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Dalam itu mau punggung udah tahu udah retak ini kan, bilang nggak apa-apa, boleh masuk, cari kamar buat saya, nih dikasih tuh petugas, kalau nggak salah cuma seikat 100.000 segini, seikat, nih cari ini. Dia dapat, dia datang lagi, nih dari Mas Reddy, kamu anak buahnya ya? Iya Pak, emang kenapa? Itu saya dikeluarin. Mulai saat itu, jadi dia bayar saya untuk satu orang di Polda itu kan kalau boleh dia tahanan keluar. Nah cuma saya doang boleh keluar waktu itu atas izin dia. Jadi kenapa saya disuruh untuk keluar dari lantai 1 sampai 3, blok cewek per blok cowok, saya doang boleh keluar, itu dibayar dari dia supaya barang-barang dia.
Saya sebagai kaki waktu itu. Sampai ke Cipinang ketemu dia lagi, begitu lagi. Ke Salemba, dioper ke Salemba, ketemu dia lagi nih. Saya ke Cipinang, masih ketemu dia lagi. Saya balik lagi Salemba, ketemu dia. Saya dioper ke Nusa Kambangan, ketemu dia lagi. Saya pulang aja dulu lah, udah lah, saya capek ketemu mulu. Gitu. Wasu kamu, kalau ngomong wasu kamu. Kayak gitu aja gitu kalau ngomong. Sampai apa ya, separuh hidupnya, mungkin separuh tahanan saya ya sama dia. Karena saya ditahan, tapi saya lebih ditahan lagi sama dia. Gak bisa keluar dari jalur itu masalah. Itu makanya tahanan di dalam tahanan ya saya. Iya. Saya bayangin seremnya kayak apa. Gak bisa jalan, gak bisa kemana-mana itu. Soalnya sebelum lumayan lama bahkan saya tahu beliau tuh hijrah karena ada anak perempuannya. Ya kita nggak perlu bahas lah ya, takut ekspektasian. Karena nggak ada yang tahu masalah itu. Tapi mualafnya betul dia masuk Islam. Mualaf. Betul dia. Betul. Saya saksi sendiri, saya saksi. Ya. Ya, yang salutnya sama beliau tuh ketika mualaf, dia mengakui dosanya, sholat tuh dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Masya Allah. Jika nggak hitungan kapalan, bilang, oh itu kapalan apa gimana? Keras bener, untung nggak tumbuk-tanduk gitu. Sumpah. Oh. Soalnya emang dia tipe orang AA, BB, Iya. nggak ada cerita. Kalau hijrah total gitu. Total. Itu artinya dia totalitas. Gimana Mang Dayat? Jangan kalah sama Freddy. Sampai hitam jidat itu. Ya? Masya Allah. Benar. Itu kalau sujud sampai keluar darah, mungkin kayaknya kalau masih hidup sekarang kau udah mau hidup gitu. Kayak kayaknya. Iya. Masya Allah. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Mang Landak, Mangga, Bang Ganoy, Bang. Ini mumpung ada pelaku. Iya nih, ya. Gimana kisahnya tadi ya, kisah beliau tuh hijrah memang. Kalau saya terus terang termasuk yang memandang beliau ini hijrah amazing lah ya. Walaupun tak pelajari ternyata memang beda latar belakang. Makanya kalau latar belakang itu tenang-tenang aman-aman aja, jadi banyak keluhan. Beliau ini terlalu pahit latar belakangnya. Ya, sampai sempat ke sel tikus ya. Sempat keseret-seret sampai merangkak-rangkak digebukin di sel dia. Di perutnya kena celurit, hampir putus di hampir kena ginjalnya dia. Tapi alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah. Jadi seneng banget masih hidup dia. Lagi bisa ngaji, subhanallah. Sehingga ketika tanya apa keluhannya? Keluhan apaan? Enak-enak aja. Apa ini yang unik nih ya? Saya nanya sama Buya, pertama kali ketemu Buya, tahu apa yang saya tanya? Buya, saya bingung mau doa apa ya? Bingung dia. Maksudnya? Ya saya bingung, semua Allah udah kasih semua. Nggak ada Tapi miskin kan, tapi dia bilang Allah kasih semua. Dia bingung. Tapi yang benar saya bingung maksud mau doa apa? Beneran. Saya nanya mau Ustaz Bandar, bener gak saya tanya gitu sama? Saya nanya juga sama Buya. Saya nggak tahu mau doa apa. Allah udah kasih semua nikmatnya. Betul. Mau doa apa? Mas mau minta dunia, buset kelewatan bener Buya. Nah, gimana Bang Landak nih? Ngeri kan? Di kita masih ada curhat-curhat itu ya. Begini lah, begini. Ini Masya Allah. Sampai berdoa aja bingung, apalagi nih. Maksudnya beliau tuh salah waktu awal-awal hijrah, kebetulan baca Quran ya, surat Ar-Rahman. Itu pertama di hijrah tuh. Ya, yang terkait dengan nikmat apa lagi yang kita dustakan gitu kan. Nah itu beliau tuh di situ, sehingga memang terlalu banyak nikmat dari Allah. Kadang-kadang kita yang cemen, mungkin karena dilatih hidup manja, jadi dikit-dikit lihat kekurangannya. Kalau beliau terlalu keras hidupnya nih, ya. Dari SMP, SMA sudah kacau balau lah. Sehingga ketika masuk ke dunia yang tadi ikutin petunjuk, jadi ringan banget. Ya, betul nggak? Sebelum nggak pakai petunjuk, berantakan. Dapat petunjuk, jadi simpel, jadi ringan. Nah, gini ini bahkan beliau berdoa ya, mohon doanya minta, karena fan beliau tuh Sayyidina Umar. Ya, semoga juga jadi Sayyidina Umar mas zaman ini nih yang bela Islam. Karena waktu di kemarin juga ngaji, pokoknya kalau ada yang ganggu-ganggu Islam, tinggal nanti bilang saya tebas satu yang di kamar. Dia bilang sabar ya, Islam tidak mengajarkan kekerasan, dia bilang. Oh, iya gitu kalau ini. Maka teman-teman yang lain,
Ya, siap. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Kalau tadi kan cerita hidupnya enak-enak terus ya. Terus apa yang bikin Bang Ben bisa berubah dari kehidupan yang dulu tuh nggak dengan petunjuk tadi ya? Terus apa sih petunjuk apa itu yang bisa berubah Bang Ben ya? Terus pertama kali dapat materi apa? Oh, materi ya. Terus memutuskan buat berubah haluan kehidupan lama. Yes. Ya, benar. Berarti start awalnya lah ya. Cerita awalnya hijrah tuh. Cerita awal hijrah ya. Yang diajak ngaji, jadi sholat, gitu kan? Jadi ini lucu nih. Saya mau pertama banget pengen hijrah. Saya ngomong dulu tapi izin. Pertama izin sama orang tua. Mah, ini mau Ramadan nih, mah. 2 bulan lagi Ramadan. Ini mau berhenti kerja ya. Mau ibadah. Lu yakin? Yakin mah. Ya udah mau berhenti nggak apa-apa. Padahal 2 bulan lagi Ramadan. Hijrahnya harusnya mah membantu dulu ke hijrah ya. Banyak kan. Saya enggak yang pengen hijrah ya. Oke. Hijrah nih, udah berarti kan saya total, saya tinggal semua kenikmatan dunia. Bener tinggalin total, bener-bener harus total, jangan tanggung-tanggung. Beneran, ibaratnya nih kalau kalian tanggung-tanggung nih, baju kotor, nyucinya atasnya doang. Nanti yang bawah kotor ngeliat, cuci lagi. Ntar yang cuci bawah cuci atasnya kotor lagi. Jadi mendingan sekalian. Jangan separuh-separuh gitu. Jadi kalau tinggalin. Allah udah kasih dunia, ngapain minta isinya? Allah kasih. Kalau Allah kasih dunianya, udah pasti kasih isinya, percaya saya. Itu. Nah, saya mau hijrah. Saya di tongkrongan, bandar, bajingan. Bayangin, siapa yang mau nonton nih? Beneran. Saya pertama ketemu itu Ustadz Burhan. Temu Ustadz Burhan sama temen juga bandar. Bukan kerja bareng lagi sama dia. Mas Chandra itu kerja bareng. Masa kerja di distributor persabu-sabuan. Bukan antar ya, persabu-sabuan. Pernah bisnis bareng sama di masalah segitu. Nongkrong sama mereka udah ini duluan kan, udah gitu mereka. Nah saya nongkrong dengerin mereka aja. Dengerin semua kajian tuh semua dikaji. Terus azan ya. Sholat tinggal saya. Nih kan gue sholat dulu ya. Nih kopinya, nih rokoknya. Ya saya ngeliat kan. Lah ini apa maksudnya nih? Ngisap rokok sama kopi gitu kan. Kok gue kayak orang gila ya? Gitu maksudnya benar-benar gak punya hati gimana? Datang aja. Gak sholat kayak uncle kan manggil Chandra tuh uncle gitu. Iya nih mau sholat, nggak sholat tuh tapi masih pulang. Besoknya saya mutusin, saya mau sholat, saya mau bersih-bersih dulu, mau sholat besoknya. Jadi saya sholat nih, masih bolong-bolong tadi. Nah dipaksa nih diajak sama uncle, udah bisa ikut Tuhan. Pertama banget saya ketemu Ustadz Wanda tuh, Ustadz Wanda, GM. Saya tanya pertanyaan yang umum yang abang-abang semua tuh pasti bertanyakan. Saya mau tanya dong Ustadz. Iya boleh, apa mau tanya apa nih? Perihal jodoh aja gampang ya. Jodoh saya kok udah persiapin semuanya, bahkan semua materi, semua dunia saya udah siapin gitu loh. Bahkan mental, kurang mental baca apa lagi nih. Ibaratnya saya ditangkap polisi, digebukin nih, digorgol, nggak ngelawan, nggak mati. Masa yang ngurusin istri mati gitu. Udah mental baca banget gitu maksudnya. Udah siap semua artinya lah ya. Terus gini, sama aja kayak orang mau berlayar. Kalau nggak ngerti ilmu pelayaran, nanti kamu terombang-ambing di lautan. Seperti itulah hidup. Berarti artinya Allah tuh sayang sama Beni nih. Hijrah untuk mempersiapkan apa? Setelah hidup, ya udah. Jadi Allah tuh sayang. Ya saya persiapin dirinya. Kalau kita udah persiapin untuk mati, dunia seisinya ngikutin. Masya Allah, luar biasa di mana Anda. Jadi mikir, ternyata jodoh tuh soal receh, karena rezeki kata ustaz saya, rezeki, jodoh, ajal sudah ditulis. Apa yang kita pikirin? Yang kita pikirin, kita mau mati nih bawa apa? Subhanallah. Beruntung banget ketemu ustaz. Kadang-kadang yang udah lama ngaji malu
Ya. Ya Allah aja masih takut ini, takut penjara. Dia udah nggak pusing dia. Ya. Makanya saya bilang waktu di Priok ini aneh juga nih, saya bilang Masya Allah. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan, ya. Jadi itulah kisahnya Bang Benny, Masya Allah. Saya sendiri memang ketika ketemu beliau, diskusi sama beliau, satu yang aneh yang pernah saya ketemu teman-teman hijrah. Umumnya kan selalu ada kendala-kendala. Tapi itu beberapa intinya sambil kesimpulan. Pertama tuh memang dia all out dalam hijrah karena memang sadar dengan dosanya kan. Terus sadar. Yang dua memang mikir, logikanya canggih dia. Logik-logiknya oke. Kalau begini ya berarti begitu dong gitu kan. Nah, kita bakal mati gak ada bawa apa-apa. Ini kan persiapan buat kematian. Sehingga gunakan dunia ini, cari harta, cari segala macam, tapi buat kepentingan setelah kematian, gitu. Bukan berarti tinggal dunia kan, cari dunia ini, tapi buat bekal di akhirat kelak. Itu yang saya lihat tuh. Yang ketiga memang proses waktu ngobrol kita malam-malam itu kan, dibilang kenapa saya nggak ngaji dari dulu aja. Nah ini perjalanan hidup, justru di situ penempaannya. Ya, keluar masuk sel segala macam sampai Nusa Kambangan itu tempatnya jadi begini jadinya. Mungkin kalau langsung ke pondok banyak afwan-afwan mungkin ya. Ya, digebrak dikit takut. Betul nggak? Tuh, gini udah salon habis ini Masya Allah nih ya buat bela agama Allah mudah-mudahan ya. Baik, closingnya Bang Benny buat semangatin teman-teman hijrah biar bisa istiqomah, biar gaspol terus. Mangga Bang Benny. Buat teman-teman ya Saya yang ada kaos hadiah, sama ada hadiah kaos buat dia. sama buat kata kayak saya merasa sama kayak teman-teman, karena biar bagaimanapun saya juga sama seperti abang, sama demi Allah sama. Saya ngerasa orang nggak punya, saya juga ngerasain. Pokoknya saya ngerasain motivasinya gini bang, abang kalau tidak bisa memberikan dunia, ya abang paling tidak membawa dunianya ke akhirat. Jadi abang banyak bersyukur, banyak bersyukur, berpikir nih kemarin apa ya kira-kira nikmat Allah mana nih yang enggak saya yang udah lupain nih. Itu aja bang. Karena sampai sekarang aja saya masih belajar nih. Ketika bangun, alhamdulillah masih melek ya Allah, alhamdulillah masih nafas. Demi Allah nggak bisa, demi Allah, demi Rasulullah nih. Saya lagi puasa nih. Saya padahal malam niat, coba nanti malam nih kan setelah kelas sholat gitu tuh. Pas subuh saya pulang tidur bangun mau kayak gitu belum bisa. Artinya kita sama-sama belajar, sama-sama menguatkan itu dan berdoa minta Allah menjaga. Saya tidak udah mau Ustaz. Ketika Allah menjaga demi Allah, saya berdoa ternyata benar ya kalau Allah yang jaga. Bisa bayangin. Saya sahur pengen makan sate ceritanya. Pengen makan sate ada teman, lu makan sate? Iya. Ayo beli sate. Sampai ke depan nih. Beli sabu tuh orang yang itu tuh. Dan saya juga kenal kalau saya beli banyak memang. Yang mana? Itu. Tapi dulu saya ngeliat ponakan saya main itu, memang saya nengok ini, saya nengok lagi. Oh jalan. Saya kejar, nggak ketemu. Saya ke rumah nggak ketemu. Saya ke rumah nggak ketemu. Muter. Ada teman saya sejarah sedikit. Udah kayaknya mau Allah gak menetapkan gue untuk beli itu kan. Betul. Total deh. Total. Nah baru semalam saya tanya lagi sama Ustaz Manda, ternyata benar ya kalau Allah yang jaga. Tapi ini mau kelewatan kalau menurut saya. Saya minta dijaga dari hal-hal seperti itu. Saya lagi duduk, nyapu yuk, nggak punya duit tuh kan. Pura-pura, maksudnya buat alasan gitu kan. Kalau orang, sorry gue udah hijau gini, takut menyakitkan hati. Ya kan? Yeah. Gitu, makanya bang, saya nggak punya. Gue sendiri tapi bahasa punya ada nih, segini nih. Tapi dulu. Saya bilang, kepala saya langsung vertigo. Ini apaan? Vertigo, benar-benar pusing. Tujuh saya pulang ke masjid, saya tidur. Dibangunin macam mana? Ayo kembali lah. Kok sembuh? Masya Allah. Artinya, Yeah. Allah tuh ngejaga setiap Betul. orang yang mau ke jalannya. Betul. Makanya ketika kalian totalitas kayak saya, Allah masih jaga juga. Masya Allah. Jangan setengah-setengah ya. Jangan setengah-setengah.
Terus kalau doa juga harus spesifik, Bang. Saya cerita ke Bu ya. Saya lapar ya, pengen sahur. Saya sahur nggak pernah makan nasi waktu itu. Ya Allah, pengen makan nasi sih. Datang nih bulan. Udah sahur belum? Gue bawa nasi goreng. Coba, saya minta nasi, Allah kasih udah digorengin. Saya bayangin nggak? Saya makan, enak kan makan, pedesnya nggak juga. Saya makan, suku bocor. Makanya gue, ya Allah, lain kali saya doain spesifik kan. Makanya kalau mau doa, saya nanya dulu sama guru-guru saya. Doa, apalagi saya bingung nih doa apa. Jadi Allah itu saya tanyain, karena saya ngerasain hal itu. Karena saya doa, Allah kasih. Karena ya saya bukannya saya merasa doa saya paling dijabah, mungkin tanda Allah sayang sama saya karena saya mulai tahu merasa menikmati rasa syukur dari Allah. Masya Allah, memang itu pelajaran berat tuh ya. Memang pelajaran syukur ini berat ya, syukur karena biasa kita kufur malah sering mengingkari, melupakan nikmat dari Allah ya. Mungkin demikian ya para jamaah, teman-teman semua, inspirasi dari Kang Beni ya. Kita juga doain beliau semoga istiqomah ya hingga akhir hayat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, bisa ngajak teman-teman hijrah di berbagai daerah. Harapannya nanti bisa keliling Indonesia nih nanti Kang Beni. Karena paling unik ini ya, nggak ada keluh-keluhannya, nggak ada susah-susahnya, nggak ada lapar, nggak pusing, biasa lapar. Ya, digebukin bisa digebukin, jadi nggak pusing dia. Jadi dapat bisa sholat, bisa ngumpul dengan ulama, dengan ustadz, bisa ngaji, udah bahagia banget nih, masya Allah. Itu hadiah terindah dari Allah. Hadiah terindah. Sama istri. Mau ngomongin juga mau saya pencapaian terhebat dalam hidup bukan harta saya yang pernah saya punyai, tapi saya puasa Ramadan ini belum pernah jebol 5 waktu belum pernah. Masya Allah. Itu pencapaian terbesar. Belum pernah jebol. Selama ini jebol nggak pernah nggak. Selama ini bukan nggak berarti pun emang nggak pernah puasa. Masya Allah. Jadi orang kalau nggak pernah puasa dia suruh puasa, banyak aja penyakitnya tuh. Betul. Masya Allah. Saya sakit kemarin udah apa ya, meriang. Saya tidur masjid mana pakai ubin doang lagi kan. Kalau luar masih mending ada alasan-alasan, saya mau di luar nih, gak ada alasan nih. Meriang. Iya. Oh meriang begini ya kalau puasa. Iya. Biasanya nggak alasan. Ini celurit nanti begini masih tarik-tarikan aja, masih santai aja. Masa keliling apa? Sumpah demi Allah kecil. Digebukin nggak mati-mati. Masa ya lu puasa mati nggak mungkin bener nih mah. Keren ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang di luar sini juga bisa mendengar ya, buat menginspirasi. Hidup ini memang intinya kalian sama beliau nih, hidup jangan cengeng. Ya, hidup jangan cengeng, jangan banyak ambekan gitu kan. Lebih banyakin syukur nikmat dari Allah. Terus jangan lupa ikutin petunjuk Allah. Makanya saya sama Bang Kang Beni wanti-wanti ngaji. Latih keikhlasan, ketawaduan sama sabar. Ya, demikian barangkali mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, diampuni dosa kita, diselesaikan Ramadan dengan amalan terbaik buat kita semua. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.